Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elena, salah satu mahasiswa dari Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan NIM 1931421001. Di sini saya akan membahas salah satu materi yang ada pada mata kuliah Kapita Selekta Matematika Menengah dengan dosen pengampu Ibu Yanti Mulyanti MPD. Tapi sebelum ke pembahasan materi, di sini saya menyajikan sebuah ayat yang berhubungan tentang perhitungan, di mana ayatnya itu ada di Quran Surat Al-Isra ayat 12, yang artinya, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang, itu terang benderang agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Nah, dalam matematika tidak terlepas dari bilangan dan perhitungan. Salah satunya adalah perhitungan sebuah operasi pada materi yang akan saya sajikan hari ini, yaitu tentang matriks. Adapun kompetensi dasarnya bisa dilihat ya teman-teman. Ini adalah kompetensi dasar dari materi yang akan saya sajikan hari ini tentang matriks. Nah, sebelum lebih jauh teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu matriks. Jadi, matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom dan ditempatkan pada kurung biasa atau kurung siku. Nah, ini teman-teman, ini adalah tampilan dari sebuah matriks. Teman-teman bisa dilihat di layar ya. Ini itu adalah baris dan ini adalah kolom. Disebutnya itu adalah ordo. Jadi, ordo itu adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya baris dengan kolom. Bilangan yang menunjukkan banyaknya baris dengan kolom. Nah, itu adalah matriks. Pengertian dari matriks itu sendiri. Selanjutnya tadi berkaitan tentang ordo ya. Ordo itu kan menentukan banyaknya baris dengan kolom. Jika dilihat dari matriks ini, matriks A itu berarti memiliki ordo 2 kali 3 ya, karena di sini ada 2 baris, 1 dan 2, dan 3 kolom, 1, 2, 3. Jadi matriks A ini adalah matriks yang berordo 2 kali 3. Sama B, C, D, E, F juga. Yang berbeda itu adalah matriks G dengan H ya. Matriks G itu adalah matriks yang berordo 3 kali 3 karena dia memiliki 3 baris, 1, 2, 3, dan 3 kolom, 1, 2, 3. Nah, itu sedikit tentang ordo pada sebuah matriks. Dalam materi matriks itu ada yang dinamakan dengan kesamaan matriks. Teman-teman bisa lihat dan analisis sendiri ya. Matriks dikatakan sama jika memiliki ordo yang sama dan komponen di dalamnya itu adalah sama. Contohnya, matriks A dengan matriks B. Matriks A sama dengan B karena matriks A memiliki ordo yang sama dengan matriks B dan komponen yang ada di dalamnya juga sama. Matriks C dengan matriks D itu tidak sama dengan karena ada salah satu angka di dalamnya yang tidak sama, yaitu angka dalam matriks C itu adanya angka 122, 213, sedangkan di D itu 212, 213. Berarti angka yang tidak samanya itu adalah angka yang di dalam lingkaran. Yang ketiga itu E sama dengan F jika X sama dengan 1. Jika nilai X-nya sama dengan 1, maka matriks ini dinamakan dengan kesamaan matriks. Tapi, jika nilai X-nya tidak sama dengan 1, maka matriks E tidak sama dengan matriks F. Karena di sini penjelasannya E sama dengan F, jika X sama dengan 1, maka ini disebut dengan kesamaan matriks jika nilai X-nya sama dengan 1. Tapi kalau
kalau nilai X-nya tidak sama dengan 1, maka matriks E itu tidak sama dengan matriks F. Sama juga dengan matriks G dengan H. Ordonya juga sama dan komponen di dalamnya juga sama. Jadi kesamaan matriks itu apabila matriks A dengan matriks B atau kedua buah matriks itu memiliki ordo yang sama dan memiliki komponen yang sama, itu bisa dikatakan dengan kesamaan matriks. Kita lanjut ke operasi pada matriks. Operasi pada matriks itu ada 3. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, kalau untuk penjumlahan dan pengurangan pada matriks, itu ada syarat yang harus dipenuhinya. Itu syarat dari 2 buah matriks atau lebih dapat dijumlah dan dikurangi jika memiliki ordo yang sama. Yang berarti semua matriks yang dijumlahkan harus memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Jadi kalau misalkan baris dan kolomnya sama, itu bisa dijumlah dan dikurangi. Seperti contoh di sini ada matriks 2x2 dan matriks 2x2. Jika dijumlahkan, dia bisa dijumlahkan karena dia memiliki ordo yang sama. Sama pengurangan juga syaratnya harus memiliki ordo yang sama. Jadi ketika 2 buah matriks memiliki ordo yang sama, itu bisa dijumlahkan dan dikurangi. Tapi ketika ordonya tidak sama, maka dia tidak bisa dijumlahkan maupun dikurangi. Misalkan saya ini, matriks A dengan matriks B itu bisa dijumlahkan karena dia memiliki ordo yang sama. Matriks C dengan matriks D juga bisa dijumlahkan. Matriks E dengan matriks F juga bisa dijumlahkan. G dan H juga bisa dijumlahkan karena masing-masing dari mereka itu memiliki ordo yang sama. Tapi jika matriks A dengan matriks G misalkan, matriks A itu memiliki ordo 2x3, matriks G memiliki ordo 3x3, maka matriks A dengan matriks G itu tidak bisa dijumlah atau dikurangi karena dia memiliki ordo yang tidak sama. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan itu syaratnya hanya 1, mereka memiliki ordo yang sama. Nah, selanjutnya itu adalah perkalian matriks. Nah, kalau untuk perkalian matriks itu ada 2. Yang pertama itu perkalian matriks dengan skalar. Ini dengan skalar. Dan yang kedua perkalian matriks dengan matriks. Sebetulnya agak sedikit ada perbedaan dari penjumlahan dan pengurangan. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan itu langsung ya. A ditambah P, B ditambah Q, C ditambah R, dan D ditambah S itu bisa langsung menghasilkan matriks baru. Sama juga pengurangan juga langsung. Kalau untuk perkalian matriks dengan skalar itu nanti dikalikan dengan sebuah angka. Dan perkalian matriks dengan matriks itu, ini contohnya ketika ada A, B, C, D dikalikan dengan matriks E, F, G, H, maka A dikali E ditambah B kali G, jadi baris kali kolom, terus baris kali kolom juga, baris kali kolom, baris kali kolom. Jadi baris kali kolom ditambah baris kali kolom ditambah baris kali kolom ditambah baris kali kolom. Itu adalah perkalian matriks dengan matriks. Nah, di sini saya menyediakan contoh soal penjumlahan matriks yang akan kita buktikan menggunakan software matematika Microsoft Mathematics. Benar nggak sih ketika ada matriks A ditambah matriks B, ini matriks A-nya 7, 1, 4, 8, ditambah matriks B 5, 2, 8, 3 menghasilkan 12, 3, 12, dan 11. Ini syaratnya sudah terpenuhi ya, bisa dioperasikan penjumlahan, bisa dijumlahkan karena memiliki ordo yang sama. Nah, kita buktikan menggunakan Microsoft Mathematics.
Nah, ini tampilan Microsoft Matematiknya. Kita buktikan pernyataan ini apakah betul. Matriks A. Cara operasikannya tinggal klik matriks. Barisnya 2 dan kolomnya 2 ya. Oke. Nah, sudah seperti ini. Tinggal masukkan angka di dalamnya. 7148 7 1 4 8 ditambah sama, kita lakukan ulang matriks 2 kali 2 5 2 8 3 5 2 8 3. Setelah itu kita langsung klik enter. Nah, hasilnya sama ya, matriks 12 3 12 dan 11. Nah, sama ya. Berarti pernyataan ini adalah benar. Selanjutnya ya, ini adalah contoh soal penjumlahan dan pengurangan ya. Pengurangan pada matriks. Karena matriks A, B, C-nya sudah sesuai ordonya, kita buktikan menggunakan software matematika ya. Kita gunakan software matematika, Microsoft Matematik. Kita input datanya, matriks A, 25. Ordonya 2 kali 2 ya. 2. Terus negatif 5. 3, 1. 3 negatif 1. Ditambah 0, 4, negatif 2, negatif 6. 0, 0, 4, negatif 2, negatif 6. Dikurangi 3, 4, 2, negatif 3. Terus negatif 3. Negatif 3, 2, 4, 4, 2, negatif 2. Ya, sesuai ya. Setelah itu kita enter. Nah, ini hasilnya. Hasilnya harus 5, negatif 5, negatif 1, dan negatif 5 matriks ordo 2 kali 2. Oh, ini salah ya. Oh, ini salah ya. Ini harusnya bukan negatif 3 ya. Tapi negatif, kita ganti jadi negatif 5. Nah, jadi hasil dari penjumlahan dan pengurangan matriks itu adalah 5, negatif 5, negatif 1, dan negatif 5. Lalu selanjutnya, ini perkalian pada matriks. Kalau perkalian pada matriks kan tadi ada perkalian skalar dengan perkalian matriks kali matriks. Sekarang kita coba buktikan yang perkalian pada matriks. Matriksnya 2 kali 2 ya, kita buktikan betul atau tidak. Tiga, 1, 2, 0. 3, 1, 2, 0. 0 dikali ini apa?
kali 2, 1, negatif 1, 2, 1, 1, negatif 1, 1, negatif 1. Nah, hasilnya ini 7, 2, 4, 2. Sesuai ya, 7, 2, 4, 2. Nah, ini adalah perkalian matriks pada matriks. Nah, itu adalah perkalian matriks dengan matriks. Selanjutnya, perkalian matriks dengan skalar. Ini ada contoh soal di mana diketahui matriks A itu 2, 4, 6, 7. Ini matriks 2 kali 2 dan K-nya sama dengan 5. Maka hitunglah nilai dari matriks KA. Berarti ini tinggal kalikan saja K dengan si matriksnya. Nah, itu adalah perkalian matriks dengan matriks. Selanjutnya, perkalian matriks dengan skalar. Ini ada contoh soal di mana diketahui matriks A itu 2, 4, 6, 7. Ini matriks 2 kali 2 dan K-nya sama dengan 5. Maka hitunglah nilai dari matriks KA. Berarti ini tinggal kalikan saja K dengan si matriksnya. Kita coba menggunakan Microsoft Mathematics di mana K-nya 5, matriksnya 2 kali 2, angkanya tadi 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Oke, 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Maka hasil dari perkaliannya itu adalah ini matriks 2 kali 2. 10, 20, 30, dan 35. Jadi kita langsung kalikan saja kalau untuk perkalian matriks dengan skalar. 5 kali 2, 10, 5 kali 4, 20, 5 kali 6, 30, dan 5 kali 7, 35. Itu untuk perkalian. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait operasi pada matriks 2 kali 2 ya. Mungkin nanti untuk 3 kali 3-nya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.